Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, aku sempat baca di Twitter thread tentang sulitnya menjadi dokter spesialis. Dan kayaknya kita semua tahu lah ya, kalau menempuh pendidikan dokter itu mahal, apalagi dokter spesialis. Makanya sering banyak yang bilang, dokter spesialis tuh kalau bukan berasal dari keluarga kaya raya, pasti beasiswa. Nah, tapi yang aku baca di thread X atau Twitter beberapa tahun yang lalu itu menceritakan sulitnya secara mental. Karena kita nggak cuman harus belajar, tapi juga kita harus siap ditempa secara mental oleh para senior yang bisa nyuruh kita ngelakuin apapun itu, dan mau nggak mau kita harus turuti. Kalau kita nggak turutin, mereka bisa bikin kita nggak lulus, bisa menggagalkan kuliah kita. Dan beberapa bulan yang lalu, kita juga mendengar kasus yang sangat-sangat scandalous. Ini skandal yang besar banget di dunia kedokteran, karena ada seorang dokter PPDS atau dokter residen di Universitas Diponegoro yang mengambil nyawanya sendiri karena bullying. Kasus ini masih dalam penelusuran. Kita sudah tahu siapa tersangka utama yang membuli korban. Tapi tersangka utama ini masih mengelak dan juga ternyata mendapat dukungan dari universitas bahwa apa yang dilakukan oleh tersangka ini sebenarnya bukan sebuah bullying. Tapi kemarin, kayaknya 1 minggu yang lalu, aku sempat dengar voice note korban ke ayah korban, dimana di situ hati aku retak banget. Ini sekarang bahkan kita tahu kemungkinan besar korban terlibat pinjol, dan semuanya gara-gara harus memenuhi apa yang diinginkan oleh seniornya. Dan gak lama setelah mahasiswi ini meninggal dunia, ayahnya jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia juga. Aku nggak bohong waktu aku bilang aku nangis, karena ngebayangin salah satu anggota keluarga aku harus menempuh sesuatu yang sangat-sangat sulit, berkali-kali curhat sampai nangis, terus akhirnya memutuskan untuk mengambil nyawanya sendiri. Itu udah di luar, aku bahkan speechless. Dan kali ini kita bakal ngomongin tentang dokter residen juga, tapi bukan di Indonesia. Kasus yang terjadi di India ini sangat viral dan mungkin udah dibahas oleh beberapa orang, tapi aku mau ngebahas secara detail seperti biasa di Ruang Gelap. So, tanpa berlama-lama lagi, aku tahu kalian pasti mau bilang, "Kak, kemana aja? Sudah 2 bulan nggak muncul." 2 bulan nggak sih? Aku jujur nggak ngitung aku berapa hari nggak ngonten karena aku ngerasa bersalah. Maaf banget. Aku bahkan untuk bilang maaf aja nih ngerasanya berat, karena aku memang beberapa kali terakhir dalam 6 bulan terakhir ini kayaknya kurang konsisten. Tapi trust me guys, I have my reasons, personal reasons ya. Aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Mungkin suatu hari aku bakal cerita, tapi nggak sekarang. Dan sungguh terima kasih banget buat kalian yang selalu setia nungguin dan mungkin langsung klik video ini saat ngeliat Ruang Gelap update video terbaru. Thank you so much. Dan aku harap selama 2 bulan, ya 2 bulan nggak sih? Nggak tahu juga, oke, anggap aja 2 bulan. Selama 2 bulan kita hiatus ini, ada banyak perubahan positif di hidup kalian, dan I cannot wait to hear more dan aktif lagi di Instagram, dan ya, kembali ke dunia perkontenan seperti biasa. So, ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita video kita kali ini. Aku bahkan lupa loh tagline Ruang Gelap tuh apa. Apa sih kalau sebelum masuk ke video utama? Oh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. RG Kar Medical College and Hospital adalah kampus kedokteran sekaligus rumah sakit milik negara yang terletak di Kolkata, India. Dan udah menjadi semacam hal yang lumrah, ada dark jokes yang mengatakan bahwa dokter residen atau para dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis yang bekerja di rumah sakit ini, yang sedang menempuh pendidikan di kampus kedokteran ini, kastanya lebih rendah daripada kecoa dan tikus. Mereka harus selalu memenuhi apapun yang disuruh oleh dosen atau profesor atau dokter senior mereka, karena basically orang-orang inilah yang bakal ngasih mereka nilai. Kalau mereka menyakiti, menyinggung, atau tidak patuh kepada para senior-senior ini, hidup mereka bisa sulit, mereka bisa digagalkan. Dan untuk menempuh pendidikan kedokteran itu butuh banyak banget perjuangan, terutama para wanita yang kebanyakan harus menunda banyak event di kehidupannya supaya bisa menempuh pendidikan. Misalnya nih, nggak nikah, nggak hamil. Maksudnya bukan berarti nggak boleh ya, tapi menunda dulu nih, karena untuk menempuh pendidikan kedokteran sangat-sangat sulit, butuh banyak tenaga, waktu, dan pengorbanan. Tahukah kalian, 75% dokter di India pernah mengalami kekerasan.
entah itu saat mereka bekerja atau saat mereka sedang menempuh pendidikan. Dan sekitar 30% dari semua nakes yang ada di India itu kebanyakan memiliki masalah mental seperti depresi, anxiety, mungkin karena mereka sering terpapar terhadap hal-hal yang traumatik dan juga sering ngelihat korban-korban yang berlumuran darah. Kayak sebagai orang yang sangat takut darah, aku salut banget dengan para nakes yang bekerja di rumah sakit. Nah, biasanya nih para dokter yang jaga terus-terusan di rumah sakit, mereka nih punya semacam kamar atau tempat untuk istirahat yang bener-bener aman, cuman bisa dimasuki oleh para pegawai yang bekerja terutama di malam hari, itu pakai kartu atau pakai kunci, bener-bener sangat-sangat aman untuk para dokter istirahat, entah itu tidur sebentar atau gimana. Karena kalau misalnya lagi shift malam nih, mereka tuh harus siap siaga, tiap kali ada telepon, tiap kali ada panggilan, harus segera mendatangi pasien yang dalam keadaan darurat atau sedang membutuhkan bantuan. Nah, masalahnya di India, terutama di RG Kar Medical College and Hospital, tempat yang akan menjadi TKP kita pada hari ini, para dokter nggak punya tempat ini. Mereka nggak punya kamar khusus atau safe space untuk mereka istirahat. So, kalau misalnya kalian lagi shift malam, para dokter ini lagi shift malam, mereka harus cari tempat sendiri di mana mereka bisa istirahat. Entah itu pengen tidur sebentar atau pengen rebahan atau pengen cuman kayak ya scroll Instagram untuk seenggak-enggaknya menghilangkan stres, itu mereka harus cari tempat sendiri. Sebenarnya mereka ini dikasih asrama, tapi asrama tempat mereka tinggal itu letaknya jauh dari kampus, enggak deket. Kalau mereka mau bolak-balik nih dari rumah sakit ke kamar asrama, itu bakal makan waktu. Kalau misalnya tiba-tiba mereka dipanggil untuk menangani pasien yang darurat, gimana? Dokter-dokter residen ini kalau dipanggil oleh dokter senior atau profesor mereka nggak boleh telat sedikit pun, harus sesegera mungkin ada. So, udah pasti balik ke asrama itu bukan option, mereka nggak bisa ngelakuin itu. Tuntutan mereka kerja di rumah sakit ini sebagai dokter residen tinggi banget, nggak bisa ke asrama, nggak ada tempat untuk istirahat, bahkan untuk ke toilet pun temen-temen, mereka ini nggak boleh pakai toilet profesor atau dokter senior mereka, karena mungkin dianggap ya, lu siapa? Kasta lu lebih rendah dari kita, lu nggak boleh pakai kamar mandi kita, mungkin kayak gitu kali ya. Tapi menurut aku ini udah keterlaluan banget sampai aku gak percaya waktu aku baca. Iya, ini yang benar-benar terjadi. So, para dokter residen ini kalau mereka mau pipis, mau ya melakukan, kenapa aku harus jelasin? Mau pergi ke toilet, mereka kadang pakai toilet pasien yang kadang-kadang penuh dan juga kadang mereka nggak enak untuk pakai toilet untuk pasien. So, kebanyakan bakal keluar dari rumah sakit ke ruko terdekat atau ke tempat di dekat situlah untuk numpang ke WC. Dan menurut aku ini benar-benar mind blowing, gila banget. Kita belum masuk ke kasusnya ya. Ini baru beberapa fakta yang terjadi di India dan di RG Kar Medical College yang sedang tersebar di media sosial. Kalian boleh percaya, boleh juga nggak percaya, tapi kalau dari semua informasi yang kita dapetin, ini nggak mungkin dibuat-buat karena satu kesatuan kedokteran di India sendiri itu udah muak dan baru-baru ini mereka melakukan protes besar-besaran. Ibaratnya nih, kalau memang tuduhan-tuduhan ini salah, seharusnya kita juga melihat ada beberapa post yang menyangkal bahwa hal-hal ini terjadi. Tapi sejauh ini kita nggak ngelihat ada yang berusaha untuk membela. Semuanya melakukan pembenaran. Nggak cuman disuruh untuk melayani pasien, kadang dokter residen ini disuruh untuk ngelakuin hal-hal yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan dunia kedokteran. Misalnya bersih-bersih atau cuci AC. Dan yang paling parahnya lagi, ini biasa terjadi pada dokter wanita. Mereka disuruh untuk melakukan hal-hal yang menyangkut kepada seksual. Nah, para wanita yang menolak sebenarnya takut banget, tapi mereka juga nggak mau kan dijadiin objek kayak gini, padahal mereka susah-susah sekolah gitu loh. Jadi mereka kadang tetap nolak, tapi mereka bakal berusaha 100% untuk selalu mengumpulkan tugas dengan nilai terbaik. Supaya apa? Supaya mereka nggak bisa disalahkan, nggak bisa digagalkan. Tapi ini kan gila banget ya. Kayak wow, bahkan ada loh dokter residen di India yang saking muak dan takut banget dengan sistem yang bener-bener gila ini. Setiap hari dia kerja ditemenin oleh papanya. Jadi dia suruh papanya datang ke rumah sakit dan papanya juga nggak mau anaknya kenapa-kenapa, jadi dia bersedia untuk nemenin anaknya setiap hari di rumah sakit dari pagi sampai malam. Kalau anaknya butuh istirahat kan nggak ada tempat ya untuk istirahat, anaknya bakal tidur di pundak bapaknya. Malaman penuh.
Mungkin bagi kalian yang belum pernah dengar cerita kasus ini, di RG Carr Medical College itu dokternya bakal dapat shift selama 36 jam berjaga. Dan dalam waktu 36 jam berjaga ini, basically mereka bertanggung jawab atas semua hal-hal yang menyangkut emergency. Jadi selama 36 jam, hal emergency apapun itu, kalian yang bakal dipanggil sebagai dokter yang bertanggung jawab. Kalau dari artikel yang aku baca, kayaknya saking kekurangan nakes dan dokter, rumah sakit ini cuman punya satu dokter untuk satu malam. Jadi selama 36 jam satu dokter, 36 jam kemudian satu dokter. Dan para dokter residen ini, mereka semacam punya inisiatif lah untuk mencari tempat aman istirahat. Karena nggak mungkin kan 36 jam nggak tidur sama sekali. Siapa sih yang mau ditangani oleh dokter yang ngantuk, dokter yang begadang? Aku sih nggak mau ya ditanganin oleh dokter yang kurang tidur. So, mereka ini seringkali menggunakan salah satu kelas yang ada di dalam rumah sakit sebagai tempat tidur. Biasanya mereka kunci kelas ini, terus ya udah istirahat. Kalau emang mereka dapat panggilan, ya kan tinggal keluar aja untuk menyambut panggilan itu. Nah, salah satu ruangan di rumah sakit yang sering banget dipakai oleh para dokter residen untuk istirahat adalah ruang seminar atau ruang kelas yang cukup besar dan punya beberapa pintu. Nah, saking seringnya dipakai untuk ruang istirahat, bahkan ada semacam matras yang disembunyiin di dalam ruangan ini buat ditarik kalau memang nanti malam-malam ada dokter yang mau istirahat. Dan biasanya pasti mereka ngunci ruangan ini. Nah, sebagai cewek nih, untuk lewat jalanan yang banyak cowoknya aja kadang-kadang kita kayak gak nyaman gak sih, takut catcalling. Pokoknya ini wanita pasti paham. Kita tuh sangat-sangat takut dan aware kalau lagi sendirian di jalan, apalagi di rumah sakit malam-malam gak punya temen. Hal pertama yang dilakukan oleh para dokter wanita ini yang sudah tahu lah ya dengan sistem rumah sakit yang sangat kurang, pasti ngunci pintu. Itu udah pasti the first thing yang mereka lakuin. Karena udah ada banyak banget kasus di mana dokter wanita mendapatkan pelecehan dari pasien dan juga dari beberapa staf yang bekerja di rumah sakit. Bahkan ada pernah nih dokter yang lagi istirahat mungkin di tempat umum kali ya, agak sedikit umum, gak terlalu tertutup karena gak punya tempat, dan dia dibangunin oleh salah satu keluarga pasien, cowok, yang ngebangunin dia tuh bukan kayak, "Misi dok, maaf dok," kayak bukan aman, pelan-pelan, penuh respect, tapi ngebangunnya tuh bener-bener kayak ngebangunin temen sendiri. Dokter ini kebangun gara-gara dia diraba-raba, diguncang-guncang, terus diteriakin. Aku juga nggak ngerti kenapa ada keluarga pasien yang bisa langsung ngebangunin dokter, kemana para suster. Mungkin suster lagi sibuk juga, dan mungkin keluarganya juga dalam keadaan panik kali ya, ada sesuatu yang terjadi. Makanya dia, ya gimana ya, kita nggak terlalu tahu ceritanya jadi nggak bisa menjudge juga, tapi kalian paham kan, dokter di India itu seberapa protektifnya terhadap diri sendiri. Dan ini tuh penting banget untuk aku ceritain, supaya kalian paham background apa yang sedang terjadi di India, dan gimana background ini mempengaruhi analisis kita terhadap kasus yang sedang terjadi. Ya, analisis bukan berarti kita sebagai detektif ya, tapi ini logika aja. Jadi dokter yang menjadi korban yang akan aku ceritakan kali ini, kita nggak bakal sebut namanya karena sebenarnya ya keluarga nggak setuju, nggak pengen nama anak mereka tersebar menjadi korban yang sangat, ya Allah, tragis ini. Nah, aku sampai speechless, kadang-kadang berhenti di tengah jalan ngomong karena aku nggak sanggup ngomongnya. So, di video ini kita sebut aja dengan panggilan Dokter Anita. Meskipun kalau kalian search di internet, itu namanya ada. Ini hanyalah salah satu cara aku untuk nge-respect keluarga korban supaya privacy mereka nggak terlalu tersebar. Kita nggak tahu secara detail bagaimana kehidupan Dokter Anita, tapi Dokter Anita terkenal sebagai orang yang benar-benar tahu apa yang dia pengen dan bukan tipe yang mudah untuk menutup mata saat melihat sesuatu buruk terjadi. Dia ini tipe yang kalau misalnya aku bisa stand up untuk diri aku sendiri, kenapa enggak? Dan beberapa kali dia ngomong ke keluarganya dan juga ke pacarnya tentang seberapa bobroknya sistem di rumah sakit ini. Pertama nih, kalau misalnya ada pasien yang datang ke rumah sakit, mereka tuh harus lomba. Bukan lomba, tapi lomba dalam artian mereka tuh harus berlomba-lomba untuk menyuap pimpinan rumah sakit supaya bisa diduluin.
kan memang nakes di rumah sakit ini sangat terbatas. Jadi kalau misalnya ada 2 orang nih, ibaratnya mau tes ronsen, terus ya dokternya kan terbatas, alatnya terbatas. Jadi mereka ini harus ngasih duit tambahan. Siapa yang bakal diduluin itu pasti duitnya yang paling tinggi. Bayangin, untuk berobat aja tuh udah harus keluar duit, ditambah lagi harus keluar duit supaya diduluin. Wah, parah banget ya. Jadi reputasi rumah sakit ini tuh emang dari awal tuh udah enggak banget. Cuman yang mau gimana? Ini mungkin salah satu rumah sakit yang ada di kota itu yang bisa diandelin, mau nggak mau ya kita yang butuh. Mereka bener-bener abuse the power. Ada juga dugaan bahwa rumah sakit ini mainin obat-obatan. Jadi beberapa obat-obatan yang sudah disediain oleh negara itu mereka ganti dengan obat-obatan yang lebih kualitasnya rendah supaya bisa diperjualbelikan di luar rumah sakit. Belum lagi ada kemungkinan beberapa jenazah yang digunakan sebagai bahan pelajaran itu jenazah-jenazahnya diambil secara ilegal tanpa persetujuan para keluarga korban. Reputasinya udah enggak banget tapi tidak ada pilihan. Mau nggak mau harus dijalani. Dan beberapa kali dokter Anita ngerasa dia tuh pengen ngomong dan mengungkap kayak kalau kita biarin sampai kapan ini bakal terjadi, kasihan para pasien. Dan dokter Anita bukan satu-satunya dokter yang berusaha untuk speak up. Nanti aku bakal cerita sedikit skandal di masa lalu, tapi intinya karena dokter Anita sering banget curhat ke keluarganya, ke pacarnya. Pacarnya ini bilang, "Ya udah kalau memang kamu takut diapa-apain, kalau misalnya kamu berani speak up atau nanti suatu saat kalau kamu butuh bukti untuk melindungi diri kamu, cukup kamu kumpulin aja berkas-berkas yang bisa menjadi bukti kuat bahwa ini rumah sakit emang bobrok, bukan salah kamunya. Dan mungkin setelah kamu udah lulus, kamu juga bisa speak up tentang apa yang kamu alamin." Dan itulah yang dilakukan oleh dokter Anita. Sebenarnya dokter Anita bukan satu-satunya dokter atau nakes yang berusaha untuk speak up. Sebelum-sebelumnya udah ada banyak banget orang yang pernah kerja di rumah sakit ini, pernah menjadi mahasiswa, pernah menjadi dokter residen, dan mereka juga berusaha untuk mengungkap kebobrokan yang terjadi, tapi selalu aja orang-orang ini menghadapi kematian yang misterius. Di tahun 2001, seorang dokter residen bernama Sumitra Biswas ditemukan meninggal dunia tergantung dari langit-langit kamar asramanya dan dinyatakan sebagai kasus bundir. Padahal, menurut para teman-temannya, Sumitra nggak mungkin mengambil nyawanya sendiri karena kelihatan baik-baik aja. Tapi wallahu a'lam, penyakit mental emang kita nggak bisa ngelihat sekali lewat. Yang menjadi bukti paling janggal mungkin tali yang menjerat leher Sumitra terlalu pendek untuk bisa dia gunakan menggantung dirinya sendiri. Jarak antara kaki dan juga furnitur di bawah kakinya tinggi banget. Dan juga menurut teman-teman sekitar, Sumitra waktu itu sedang berusaha untuk membuka skandal tentang pornografi yang terjadi di rumah sakit. So, katanya, ini menurut rumor yang beredar, waktu itu beberapa bagian rumah sakit dipakai untuk syuting film dewasa. Kadang-kadang mereka pakai wanita bayaran, kadang-kadang mereka pakai jenazah, di mana akan dilakukan photoshoot atau rekaman video, tapi mostly itu foto. Terus foto-foto ini nanti bagian wajahnya diedit, diganti dengan wajah para dokter wanita yang ada di rumah sakit atau selebriti. Mungkin kalau sekarang kita bisa bilang deepfake, tapi zaman dulu belum ada, masih benar-benar editing. Dan ngomong-ngomong soal deepfake, ini aku juga pengen bahas tentang kasus Telegram yang lagi heboh banget di Korea. Tapi itu untuk video nanti. Nah, tepat banget waktu Sumitra mau membahas dan mengungkap skandal rumah sakit, dia ditemukan meninggal dunia. Sampai detik ini, kasus Sumitra masih menjadi kasus misterius meskipun dinyatakan oleh polisi sebagai bundir. Lalu di tahun 2016, seorang profesor meninggal dunia dalam keadaan wajah penuh luka lebam, darah di bagian dinding, tapi dinyatakan meninggal karena serangan jantung. Profesor yang berusia 54 tahun ini dulu bekerja sebagai kepala departemen dan jenazahnya ditemukan di dalam apartemen murni karena pengaduan dari warga sekitar tetangganya yang mencium bau tidak enak. Masih menjadi misteri juga kenapa dokter yang absen
nggak datang-datang ke rumah sakit, nggak dicariin, dan bahkan ditemukan beberapa hari kemudian, itu pun atas laporan tetangganya. Beredar rumor bahwa profesor ini juga sedang berusaha untuk mengungkap kebobrokan yang terjadi secara internal di rumah sakit. Lalu di tahun 2020, seorang dokter muda terjun dari atap rumah sakit, tapi anehnya, sebelum terjun, dokter muda ini memutuskan nadinya, meminum pil tidur, barulah lompat. Sesuatu yang sebenarnya sedikit aneh untuk orang yang pengen melompat dari gedung, karena biasa kalau orang yang mau lompat ya tinggal lompat aja, nggak sampai minum obat-obatan, nggak sampai mengiris dirinya sendiri. Kasus ini juga masih misterius sampai sekarang, tapi dinyatakan bundir. Lalu di tahun 2023, seorang intern, dokter internship, mengalami overdosis. Meskipun detailnya tidak terlalu diketahui karena cepet banget nih ditutup, banyak orang yang bilang, lagi-lagi, ada yang meninggal karena berusaha untuk mengungkapkan kebobrokan yang terjadi di rumah sakit. So far, ada 7 kasus yang misterius, tapi semuanya dinyatakan bundir di rumah sakit ini. Yang membuat aku jadi bertanya-tanya, apakah karena kasus-kasus ini makanya gak ada dokter yang mau kerja di rumah sakit? Kalau boleh milih nih, para dokter residen dan intern juga kayaknya nggak mau kerja di rumah sakit ini. Kalau bukan karena terpaksa. Dan setiap kali ada kasus, secara cepat pihak rumah sakit selalu bisa merampungkan, menutup kasus, dan menganggap bahwa ya udah, nggak ada hal lebih yang terjadi di balik kematian-kematian janggal ini. Sampai di tanggal 9 Agustus 2024 lalu, saat jenazah Dr. Anita ditemukan dalam keadaan yang luar biasa tragis. Di tanggal 9 Agustus, para suster dan dokter yang sedang bertugas di pagi hari berusaha untuk menghubungi Dr. Anita. Tapi dokter Anita nggak bisa dihubungin, nggak menjawab, dan nggak ada yang ngeliat di mana dokter selama seharian itu. Padahal dia dalam keadaan jaga. Teman-temannya bilang terakhir kali mereka melihat dokter Anita sekitar jam 2 malam saat mereka lagi makan malam. Jadi emang makannya tuh subuh-subuh ya. Jam 2 malam mereka makan, terus dokter Anita yang jaga balik ke rumah sakit dan udah mikir tuh mau istirahat. Ada beberapa sumber yang bilang pas lagi makan, ada yang nyeletuk kalau mau istirahat di ruangan kelas yang biasa jadi seminar aja. Tempat dimana kita sering istirahat. Tinggal kunci pintu ya udah selesai. Tapi emang udah jadi hal yang lumrah juga buat kelas ini dipakai untuk istirahat seperti yang aku bilang di awal video. So, dipercayai setelah Dr. Anita selesai makan dengan teman-temannya, dia balik ke rumah sakit untuk istirahat di ruangan kelas ini. Dan sekitar jam 8 pagi, waktu orang-orang mencari Dr. Anita, mereka ya udah langsung ngecek ke ruangan kelas yang dimaksud. Gak ada info jelas apakah kelas ini dalam keadaan terkunci atau memang enggak terkunci, tapi waktu para pekerja rumah sakit masuk, mereka menemukan Dr. Anita dalam keadaan berlumuran darah, dan yang paling mengerikan itu posisinya. Jadi kedua kaki Dr. Anita terangkat ke atas kayak gini. Dan bagi yang melihat nih, kan mereka semua kan petugas kesehatan ya, cukup dengan mata telanjang dan juga dengan pengetahuan, mereka tahu ini tuh posisi yang tidak bisa dicapai kecuali ada keretakan atau patah di bagian pelvis Dr. Anita. Ini tuh posisi yang bisa dibilang sulit dicapai kalau nggak patah. Masalahnya, tulang pelvis kita ini salah satu tulang yang paling sulit untuk dipatahin. Mereka melihat darah keluar dari mata, mulut, dan juga bagian intim Dr. Anita. Dr. Anita juga ditemukan dalam keadaan setengah telanjang. Dan hal pertama yang dibilang oleh rumah sakit, Dr. Anita meninggal karena bundir. Parahnya lagi, jenazah Dr. Anita ditemukan sekitar jam 8 pagi. Tapi pihak rumah sakit, pihak fakultas kedokteran baru menelpon itu sekitar jam 11 pagi. Jadi ada rentang waktu 3 jam, mereka baru mengabari keluarga. Di sini maksudnya orang tua Dr. Anita. Dan pertama kali telepon yang mereka terima menyatakan bahwa Dr. Anita sakit dan mereka harus segera datang ke rumah sakit. Pihak keluarga sempat cemas, bingung, tapi langsung siap ke rumah sakit. Lalu beberapa menit kemudian mereka menerima telepon lagi dan diberitakanlah bahwa Dr. Anita sudah meninggal
dunia. Waktu orang tuanya nanya, maksudnya gimana ini, kenapa meninggal dunia? Yang jawab bilang, ya mana tahu, saya bukan dokter. Nah di sini kemungkinan besar yang nelpon itu petugas administrasi atau memang yang bukan dokter, tapi bekerja di rumah sakit atau kampus ini. Gak tahu kenapa, aku flashback ke kasus yang sempat terjadi di Indonesia, kasus Arum, Universitas Esa Unggul, yang juga waktu orang tuanya dikabarin bahwa Arum meninggal dunia, itu awalnya dibilang sakit dulu, baru ditelepon lagi dibilang meninggal dunia. Dan waktu kedua orang tua Dr. Anita datang ke rumah sakit, mereka nggak diizinin untuk melihat jenazah sama sekali. Dan karena kondisi Dr. Anita ditemukan dalam keadaan luar biasa tragis, kasus ini langsung cepat menyebar. Ceritanya didengar oleh masyarakat sekitar, dan waktu mereka tahu pihak keluarga tidak diizinkan untuk melihat korban, langsung diadakan semacam demo. Masyarakat sekitar berkumpul mendukung keluarga untuk dikasih kesempatan melihat jenazah. 3 jam mereka nunggu, baru boleh melihat jenazah. Gak tahu apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit selama 3 jam. Pihak rumah sakit juga langsung secara otomatis melakukan otopsi. Ini sebuah prosedur yang sebenarnya tidak boleh dilakukan karena rumah sakit adalah TKP, jadi harusnya rumah sakit lain yang melakukan otopsi supaya lebih objektif. Dan dari hasil otopsi ini, tercatat bahwa korban mengeluarkan darah di bagian mata, mulut, bagian intim, ada bekas gigitan di seluruh tubuh korban, ada juga bekas perlawanan, luka-luka yang timbul karena korban berusaha untuk melakukan perlawanan. Dan di dalam uterusnya ditemukan 150 gram cairan sperma. Begitu hasil ini keluar, jenazah baru diperbolehkan untuk dilihat. Ini juga karena dipaksa, karena ada demo. Jenazah dibawa pulang diiringi oleh para polisi yang mengerumuni rumah korban dan langsung memberikan sejumlah uang. Pihak rumah sakit dan polisi semacam melakukan intimidasi terhadap keluarga korban, memaksa untuk segera melakukan kremasi di sore hari itu juga. Jujur, pihak keluarga bingung, mereka masih belum bisa memproses kematian Dr. Anita yang terlalu cepat, gimana posisinya ditemukan, bahkan katanya ada video dan foto yang beredar di internet. Aku nggak nyari dan kalian juga mudah-mudahan nggak nyari, nggak penasaran, karena kasihan korban. Tapi ini ya, gilanya beberapa manusia tuh emang, ya Allah, serem banget. Nama Dr. Anita jadi trending topik paling dicari di website-website dewasa. Like, can you imagine? Sebagai seseorang yang penasaran dengan kasus-kasus kriminal, aku jujur sama sekali nggak pernah penasaran untuk melihat langsung foto TKP. Entah apa karena aku emang takut darah makanya aku nggak mau, kayak aku emang sama sekali nggak pernah penasaran. Membayangkan deskripsinya aja tuh merinding, kadang ngilu sendiri. Dan waktu itu pihak keluarga bingung, tiba-tiba rumahnya dikerumuni oleh polisi, dikerumuni oleh media, mereka dikasih uang dan mereka ngerasa, wah, pasti ada sesuatu ini. Kenapa kami dikasih uang? Waktu itu pihak kepolisian gak ada sama sekali ngomong itu tuh uang apa. Intinya mereka maksa keluarga untuk ngambil uang itu dan segera melakukan kremasi. Dan karena tekanan-tekanan ini, keluarga gak bisa ngomong apa-apa lagi dalam keadaan berduka. Mereka juga belum tahu informasi selengkap yang aku ceritain tadi. Jadi jenazah langsung dikremasi. Dan begitu jenazah dikremasi selesai, dikuburin, semua polisi langsung pulang. Bener-bener mereka kayak bingung sebenarnya itu tuh kenapa. Setelah cerita ini dimuat di artikel bahwa keluarga korban dikasih uang, diintimidasi, dikerumunin oleh polisi, pihak kepolisian India langsung speak up. Mereka bilang, oh itu tuh sebenarnya uang kompensasi karena Dr. Anita meninggal di fasilitas umum saat sedang bertugas. Itu udah jadi kewajiban negara untuk memberikan uang santunan kepada keluarga korban. Masalahnya pihak keluarga waktu itu nggak dikasih edukasi ini, nggak dikasih tahu. Mereka juga nggak tahu mungkin ya ada semacam uang kompensasi. Dan mereka menolak uang ini karena mereka ngerasa polisi menyogok mereka untuk tidak melakukan investigasi dengan cara dibayar dengan uang. Bener-bener pihak kepolisian India itu sekarang lagi dalam masa tidak dipercaya oleh masyarakat. Ini agak relate juga ke kasus Brigadir J waktu itu ya. Dan karena reputasi
rumah sakit dan fakultas kedokteran ini udah bobrok, waktu cerita kasus Dokter Anita terdengar, semua orang langsung mendesak pimpinan untuk resign. Waktu itu, RG Carr Medical College and Hospital dipimpin oleh seorang pria bernama Sandeep Ghosh. Rumahnya diserbu oleh massa. Dipaksa untuk resign, dipaksa untuk tanggung jawab, dipaksa untuk mengungkap ada kebobrokan apa nih di rumah sakit kalian, sampai-sampai ada dokter meninggal dalam keadaan setragis ini dibilang bundir. Waktu itu, Sandeep masih bersikukuh bahwa korban meninggal karena depresi. Tentu aja netizen marah. Gak lama kemudian, pihak rumah sakit dan fakultas ini mengeluarkan semacam brosur atau pengumuman yang secara terang-terangan menyuruh para dokter untuk tidak bertugas di tempat-tempat yang gelap dan jangan bertugas sendirian. Masalahnya, gimana? Ini kan fasilitas rumah sakitnya yang nggak memadain. Masa iya dokter kalau dipanggil ke ruangan pasien melewati koridor sepi, nolak? Maaf, aku nggak bisa ke kamar pasien itu soalnya koridornya gelap, aku nggak boleh sendirian. Ya kan nggak mungkin ya. Ini kan harusnya fasilitas kampus dan rumah sakit mereka yang ditingkatin supaya nggak ada tempat yang gelap. Terus juga mereka kan kadang jaga sendirian. Ya masa iya mereka bilang nggak mau jaga? Bukannya ini sebenarnya bisa diatur oleh rumah sakit, bukan pihak rumah sakit yang menyalahkan para dokter untuk berhati-hati. Dan yang paling gilanya lagi, disebut di situ bahwa dokter jangan mencari perhatian pasien, bersikap gentle, jangan menarik perhatian. Aku nggak ngerti sih, serius keterlaluan banget untuk malah mengeluarkan peraturan ini, padahal mereka sendiri bisa memperbaiki sistem. Ibaratnya udah next, tiap dokter yang jaga at least berdua. Kan bisa. Atau dibuat satu ruangan khusus untuk para dokter agar bisa istirahat supaya kejadian ini nggak terjadi lagi. Ya kan? Kayak wah, logiknya di mana? Dan aku nggak pernah sih ngelihat dokter tebar pesona. Aku nggak tahu ya kalau kalian. Dokter di rumah sakit, biasanya mereka semua kelihatan capek, sibuk, dan kayaknya udah jadi semacam culture untuk menyalahkan korban, bukan untuk mengedukasi orang-orang dan menerapkan sistem yang melindungi. Apa yang dilakukan oleh Sandeep dan pihak rumah sakit membuat netizen tambah marah, dan setelah didesak rumahnya dikerumunin, 3 hari kemudian Sandeep menyatakan resign. Dia turun jabatan. Dia bilang dia merasa sedih dan kalau memang rakyat pengen dia turun, dia turun. Tapi 9 jam kemudian, Sandeep Ghosh diangkat menjadi pimpinan rumah sakit dan fakultas kedokteran di tempat lain. Masih satu kota, cuman beda kampus, beda rumah sakit. Punya negara juga, bahkan reputasinya jauh lebih bagus daripada RG Carr Medical College dan Hospital. Jadi bisa dibilang Sandeep Ghosh dapat promosi, bukan dihukum. Ya gimana jadi pimpinan di kampus yang lebih bagus kok? Waktu netizen tahu, wah mereka semua marah. Terutama orang tua yang anak-anaknya lagi kuliah dan kerja di rumah sakit yang baru. Nama kampusnya Calcutta Medical College, dan semua orang tua mahasiswi dan dokter residen yang lagi kerja dan mengenyam pendidikan di Calcutta Medical College, mereka protes. Mereka nggak mau anak-anak mereka dapat pimpinan kayak gini. Para orang tua yang protes di tanggal 13 Agustus langsung melayangkan laporan ke semacam Mahkamah Agung. Ini mungkin sistem politik mereka agak sedikit berbeda, tapi pengadilan tertinggi India inilah yang melakukan investigasi. Mereka menyelidiki lagi laporan para orang tua dan langsung marahin polisi India. Mereka punya 3 alasan utama kenapa mereka ngerasa polisi tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah dan tidak profesional. Yang pertama, pastinya kenapa Sandeep Ghosh tidak dijadikan saksi? Kenapa justru malah dibiarkan resign terus pindah ke kampus lain? Kedua, kenapa dinyatakan bundir? Ini gak perlu orang kesehatan, sekali lihat aja udah tahu kok ini pasti bukan bundir. Yang ketiga, kenapa dibutuhkan waktu 3 jam untuk keluarga baru boleh melihat jenazah? Dengan 3 alasan ini,
Pihak pengadilan tertinggi India menyerahkan kasus untuk diselidiki oleh CBI, semacam FBI-nya India, dan polisi dianggap tidak mampu. Ini yang kemudian membuat beberapa pihak polisi yang diinterview itu nangis dan bilang, enggak, netizen tuh salah tangkep, maksud kita tuh bukan kayak gitu, kita sebenarnya melakukan investigasi, tapi emang hasilnya belum keluar. Intinya ya, pihak kepolisian India sedang dalam tekanan yang luar biasa. Begitu tim CBI datang ke TKP untuk melakukan olah TKP dan juga mengambil beberapa saksi, sampel, mereka melihat beberapa bagian di rumah sakit itu dalam keadaan direnovasi. Baru direnovasi. Beberapa dinding ada yang dihancurin, itu di sekitar TKP. Dan ditemukan juga sebuah earbuds atau headphone yang terkonek ke Bluetooth. Masih dalam keadaan hidup. Sayangnya, CCTV di rumah sakit belum banyak. Ada beberapa, tapi nggak ada yang benar-benar langsung nyorot ke dalam ruangan atau di sekitar ruangan. Cuma ada satu. Dan dari rekaman CCTV inilah kita bisa melihat kemungkinan jam berapa Dokter Anita masuk ke dalam kelas dan apakah ada orang lain yang masuk atau jalan di sekitar tempat itu. Kita semua tahu Dokter Anita masih bareng dengan teman-temannya sekitar jam 2 malam untuk makan. Sekitar jam 3 barulah dia balik ke rumah sakit untuk istirahat. Dan terekam di kamera CCTV, Dokter Anita melewati kamera dan kemungkinan besar sedang berjalan menuju tempat ruangan kelas yang bakal jadi TKP. Satu-satunya orang yang kemudian terlihat di dalam kamera ini adalah seorang pria yang bernama Sanjay Roy. Sanjay adalah security, tapi dia juga bekerja di bawah kepolisian. Sanjay bukan polisi, tapi di India itu ada yang namanya polisi sukarelawan, di mana mereka ini digaji, tapi bukan polisi resmi, dan kerjanya di bawah pihak kepolisian. Kalau kalian pernah nonton kasus terakhir tentang India yang aku ceritain, aku lupa, Rani Mukherjee, was it? Aku bakal taruh linknya di sini. Aku juga sempat menyinggung tentang para polisi sukarelawan ini, yang biasanya ditempatkan di tempat yang memang masih kekurangan pihak kepolisian. India kan besar ya, sama kayak Indonesia. So, orang-orang inilah yang direkrut oleh polisi untuk sebagai tenaga tambahan mereka. Dan Sanjay adalah salah satu polisi sukarelawan yang bekerja di rumah sakit. Tapi dia nggak dianggap sebagai polisi, lebih ke security. Biasanya nih, tugas mereka adalah nge-guide dan menjaga rumah sakit. Ibaratnya kalau misalnya ada pasien yang datang jam 2 malam atau siang hari, terus bilang sakit perut, kan bingung tuh harus kemana. Nah, Sanjay inilah orang yang bakal mengarahkan para pasien ke tempat-tempat yang seharusnya. So, harusnya justru mereka-mereka ini melindungi rumah sakit. Tapi pada kenyataannya justru mereka ini jauh lebih berbahaya berada di rumah sakit karena mereka nggak melindungi, justru menambah ketakutan para staf wanita. Sanjay sendiri di tahun sebelumnya sempat terlibat dituduh melakukan pelecehan terhadap salah satu staf, tapi kita juga nggak secara resmi nggak tahu tuh detail tuduhannya gimana, tapi menurut para pekerja RG Kar Medical College di sosmed itu mereka udah ngasih tahu ceritanya gimana. Dan diketahui juga di malam sebelum Dokter Anita ditemukan, ternyata Sanjay ini mengajak atau diajak oleh salah satu keluarga pasien untuk nonton film dewasa. Diyakini waktu itu ada pasien yang lagi dirawat, terus keluarganya ini nunggu dan keluarganya mungkin bosen, ngajak Sanjay untuk yuk kita nonton aja film dewasa. Mereka jalan ke belakang bangunan rumah sakit untuk nonton film dewasa ini sambil mabuk-mabukan. Dan ini tuh mendukung apa yang kita lihat di CCTV, karena menurut pihak CBI di rekaman CCTV ini Sanjay terlihat mabuk. Tapi kita nggak pernah nonton secara langsung, kita belum dikasih lihat ya apakah dia ini dalam keadaan lari atau dia ini jalan. Maksudnya supaya kita bisa lihat kan sebenarnya Sanjay ini benar-benar menargetkan untuk menyerang atau dia lagi iseng-iseng jalan terus iseng secara nggak sengaja melihat Dokter Anita lagi tidur, kita nggak tahu. Sanjay terlihat di kamera CCTV sekitar jam 3 lewat, terus sekitar jam 3 lewat 40 dia kembali terlihat, kali ini menjauh dari ruangan kelas.
dan bisa dipastikan dia balik ke asrama tempat dia tinggal. Jadi ada semacam asrama kepolisian di dekat situ yang emang digunakan untuk para petugas untuk istirahat. Dengan bukti CCTV ini, pihak CBI kemudian mencoba untuk mencocokkan apakah HP Sanjay connect ke Bluetooth headphone yang ditemuin di TKP. Hasilnya pairing, secara otomatis langsung connect, terhubung. Inilah yang membuat Sanjay langsung ditangkap. Di sini pihak CBI dan polisi bekerja sama. Dan Sanjay nggak pernah secara langsung bilang dia bersalah, tapi dia juga nggak bilang bahwa dia tidak bersalah. Dia cuma diem dan dia bilang, oh kalau misalnya aku dianggap bersalah ya udah. Kalau misalnya aku emang dianggap bersalah, hukum mati aja. Awalnya netizen ngerasa lega, akhirnya ada yang ditangkep. Setelah mereka mikir-mikir lagi, kok Sanjay ngomongnya gitu? Terus kok mudah banget ya bagi pihak kepolisian dan CBI mengungkap secepat itu aja. Kayak kok bodoh banget sih orang bisa ninggalin earbuds di TKP setelah melakukan kejahatan, dan nggak tahu kenapa berasa kayak mudah banget, terlalu mudah sampai jangan-jangan di balik ini ada sesuatu yang lebih. Mulai tuh di sosmed, semua pekerja di RG Kar Medical College and Hospital, semua orang yang sempat punya hubungan dengan TKP, mereka ini mengumpulkan data, mengumpulkan pengalaman, ngasih tahu gimana cara sistem rumah sakit bekerja, sampai ada banyak banget analisis. Dan salah satunya yang kita ketahui, ini ada beberapa hal yang emang janggal. Jadi sekitar jam 3 sampai jam 8 pagi, di sekitar ruang kelas yang jadi TKP, itu semua pasien yang ada di sekitar situ dipindahin. Jadi bener-bener di jam-jam kejadian itu nggak ada satupun nakes yang lewat. Itu yang ngebikin semua orang tuh bingung. Kok bisa-bisanya nggak ada satu orang pun di sekitar TKP? Padahal kalau misalnya ada pasien atau ada satu nakes aja yang kayak beredar di sekitar, mungkin mereka bisa dengar saat kejadian ini terjadi. Kemungkinan besar pasti bisa didengar, pasti ada yang sadar. Tapi nggak ada yang tahu karena emang semacam udah dikosongin. Terus apa yang dilakukan oleh Dokter Anita rasanya nggak mungkin dilakuin oleh satu orang. Apalagi waktu diketahui ditemukan 150 gram cairan di dalam uterusnya, ini udah nggak wajar banget. Menurut para ahli, satu orang itu paling enggak sekira-kiranya bisa mengeluarkan 10-15 gram. Itu pun dalam berkali-kali ya, hitungan total. Untuk mencapai 150 itu impossible dilakukan oleh satu orang. Bahkan banyak banget yang percaya kayaknya 8 orang atau lebih. Soalnya 150 tuh banyak banget. Dan kalau kita lihat dari rekaman CCTV, kan cuma Sanjay yang terlihat. Dan rentang waktunya itu sekitar 30 menit, 40 menit. Apa mungkin cuman satu orang bisa melakukan pematahan tulang di bagian pelvis, mengeluarkan cairan sebanyak itu? Dan ini detail yang harus aku sebutin, tapi meskipun kayak aku bayanginnya merinding. Jadi Dokter Anita ini kan pakai kacamata. Alasan kenapa matanya berdarah itu karena wajahnya dibenturkan ke dinding sampai kacamatanya pecah dan kacanya itu nusuk ke dalam mata. Kekerasan segor ini selama 30-40 menit dilakukan oleh cuman satu orang dengan bukti cairan, udah nggak mungkin banget cuman satu orang. Masalahnya, kenapa yang terekam cuman satu orang? Kelas ini kan punya banyak pintu. Ini aku bakal taruh videonya. Pintu-pintu ini biasanya selalu dikunci. Kalau memang ada orang lain yang masuk, berarti dari pintu lain yang nggak terekam CCTV dan semacam dilindungi, karena polisi dan pihak CBI juga nggak ada yang ngomong soal ingin menangkap pelaku lain. Kayak mereka nggak pernah ngomong sih pelakunya cuma satu, tapi mereka juga nggak pernah mengimplikasi bahwa pelakunya lebih dari satu orang. Dan karena dari awal netizen udah marah, udah nggak percaya, makanya banyak teori-teori yang beredar kayak gini. Ini ya mungkin alasan kenapa transparansi itu penting. Karena sekalinya kita nggak percaya dengan seseorang, nggak percaya dengan organisasi, kita sulit banget untuk mencerna apapun yang mereka omongin. Karena dari awal kita udah nggak percaya. Jadi menurut netizen, ini pasti kemungkinan besar Sanjay adalah kambing hitam. Bisa jadi Sanjay sebenarnya dipanggil untuk melakukan kekerasan
Kemungkinan besar dokter Anita waktu itu sudah meninggal dan si Sanjay ini disuruh untuk melakukan pelecehan supaya dia bisa dijadiin kambing hitam. Makanya dia cuma di situ selama 30-40 menit. Padahal kemungkinan besar dokter Anita mungkin sudah ada yang nunggu atau gimana. Dan ini yang membuat Sanjay juga nggak ngomong apapun. Dia kayak cuman pasrah aja karena dia tahu, oh ternyata udah dijebak. Tapi dia juga sendiri nggak berani untuk speak up siapa yang ngejebak dia. Dan ini yang membuat netizen juga bertanya-tanya, emang sepowerful apa orang-orang di balik kasus ini? Sampai-sampai polisi semuanya ngelindungin, CBI juga kayak antara iya dan enggak. Terus si pimpinan Sandeep Ghosh, kok bisa-bisanya dia yang harusnya dihukum, dikasih promosi? Jangan-jangan Sandeep Ghosh ini punya banyak rahasia penting para politisi, makanya dia nggak bisa dibuang begitu aja. Ini analisis para netizen. Soalnya ini kan sekolah dan rumah sakit negara, jadi yang memimpin itu ditunjuk langsung oleh para politisi. Setakut itu para politisi dengan Sandeep. Pasti ini ada main rahasia nih. Sandeep pasti megang kartu as, makanya nggak bisa diganggu. Bukan berarti Sanjay adalah orang yang baik. Ini aku kasih tahu ya, Sanjay Roy yang menjadi tersangka utama dalam kasus kita ini, itu udah 4 kali menikah dan semuanya cerai. 3 kali cerai, yang terakhir istrinya meninggal karena sakit kanker. Kenapa Sanjay cerai dengan ketiga istri yang sebelumnya? Karena kasus KDRT. Salah satu istrinya itu sampai keguguran, satunya lagi setelah melahirkan, dipukul di bagian perut sampai mengalami penyakit infeksi karena habis ngelahirin terus disiksa, dan berkali-kali dia ini kan udah terjerat kasus KDRT. Kenapa dia bisa nikah lagi? Gara-gara para orang tua dari mantan-mantan istrinya merasa Sanjay punya pekerjaan yang bagus di kepolisian karena dia ngaku kerja sebagai polisi, padahal bukan. Dan ini juga yang jadi pertanyaan warga sih. Kok bisa polisi merekrut orang yang notabene-nya punya catatan kriminal? Sebelum kerja dengan polisi, Sanjay pernah jadi pegulat. Jadi secara background, mungkin emang dia mampu untuk mencelakai dokter Anita. Cuman kalau dari hitungan sperma, ini sama sekali nggak masuk akal bagi para ahli. Udah jelas banget dari cairan yang ditemuin, nggak mungkin cuman Sanjay. Jadi ini dugaan sementara yang dipercayai oleh netizen India. Dokter Anita kemungkinan besar adalah korban akibat berusaha untuk protes tentang kebobrokan dan rahasia yang terjadi di rumah sakit. Korban dibully, tapi nggak ada yang ngebantu, dan ada beberapa dokter yang juga berusaha untuk ikut, tapi bukan mereka yang dijadiin target karena pihak rumah sakit pengen memberikan semacam warning. Makanya mereka memilih dokter yang paling lantang bicara. Karena pacar dokter Anita menyuruh mengumpulkan bukti, dokter Anita ketahuan, pimpinan dan orang-orang di belakang rumah sakit merasa takut, makanya mereka langsung mengosongkan pasien di sekitar tempat biasanya dokter Anita kemungkinan besar akan istirahat. Kita nggak tahu kemudian apa yang terjadi, tapi kemudian Sanjay ditelepon, dipanggil untuk datang ke ruangan kelas itu. Kemungkinan besar dokter Anita sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Sanjay disuruh untuk mengeluarkan cairannya, dijadiin kambing hitam, terus disuruh pulang, balik lagi ke asramanya. Sengaja earbuds-nya ditinggalin di situ, kalau dibutuhkan untuk dijadikan kambing hitam tadi. Dan karena itulah nakes juga nggak dibolehin berada di sekitar TKP sampai jam 8 pagi. Dan ini tuh sebagai ancaman bagi nakes lain yang berusaha untuk mengungkap, supaya semuanya takut untuk speak up. Dan sengaja dokter Anita dibuat meninggal dalam kondisi kayak gini, seolah-olah motifnya adalah pemerkosaan. Padahal sebenarnya ada latar belakang cerita lain. Karena mobil dokter Anita juga dirusak. Laptop, HP, semua barang elektroniknya itu juga nggak bisa ditemukan. Jadi ini yang membuat netizen langsung nyambungin benang merah. Ini kayaknya pasti ada barang bukti yang ingin dihancurkan. Di malam hari kemerdekaan India, semua warga datang protes untuk demo ke pemerintahan, termasuk seluruh nakes, dokter yang merasa mereka juga harus speak up dan bersatu. Protes ini dilakukan di depan rumah sakit, di tempat TKP, dan nggak tahu dari mana tiba-tiba ada 7.000 atau 2.000 pria yang datang bawa alat-alat
benda tumpul dan ngebuat demo ini rusuh. Menurut semua saksi mata, pria-pria ini datang menggunakan truk, bukan truk-truk biasa ya. Tahu kan kalian kayak truk khusus militer yang biasa dipakai polisi atau tenaga militer. Orang-orang ini turun, rusuh, dan masuk ke dalam rumah sakit, ngancurin semua tempat. Ini benar-benar parah banget, karena kita tahu TKP harusnya jangan dihancurin, tapi mereka hancurkan semuanya. Untung aja kayaknya briefnya nih ada yang salah, teman-teman. Jadi, yang mereka hancurin itu lantai 2. Mereka enggak menghancurkan TKP yang sebenarnya. Salah tempat, untung banget salah tempat. Di seberang rumah sakit sebenarnya ada pos polisi. Dan 12 kali para dokter yang lagi jaga di rumah sakit nelponin, gak ada yang diangkat. Mereka sempat sembunyi di dalam WC, dan di dalam WC pun mereka ngelihat polisi lagi sembunyi. Para dokternya marah, nakes-nakesnya juga ngerasa kesel. Mereka nanya, "Pak polisi, tolong kami, kenapa kamu malah sembunyi?" Dan polisinya jawab, "Ya, kita sekarang prioritas masing-masing ya. Selamatin diri sendiri dulu lah sebelum nyelamatin orang lain." So, setelah demo selesai, itu ada banyak banget dokter dan nakes yang menjadi korban kekerasan. Untungnya langsung dikirim untuk diobatin, tapi itu tadi, bagian rumah sakit hancur. Yang untungnya salah tempat, ini pasti salah briefing ini. Lagi-lagi, setelah kejadian demo ini, semua netizen bertanya, siapa sih dalang dibalik kasus ini sebesar itu powernya? Sampai detik ini kasus Dr. Anita, nama yang disamarkan, masih dalam investigasi, tapi secara general ini aku kasih tahu aja ya. Dulu sempat ada suster di Mumbai yang ditemukan meninggal dunia waktu lagi ganti baju di ruang bawah tanah rumah sakit. Dia diserang oleh salah satu pria, diperkaos, dicekik, oksigennya nggak sampai ke otak yang menyebabkan korban kejang-kejang, sempat diselamatkan tapi buta, nggak lama kemudian meninggal dunia karena asfiksia atau kerusakan di dalam otak tadi gara-gara sempat tidak tersalurkan oksigen. Kalian tahu pelakunya hanya dihukum 7 tahun di penjara. Sekarang pelakunya sudah bebas, menikah, kerja, hidupnya baik-baik aja. Dan satu-satunya alasan kenapa dia melakukan penyerangan terhadap suster ini karena merasa nggak suka melihat wanita punya kedudukan lebih tinggi. Nggak suka ngelihat wanita ini lebih sukses daripada dia. So, kita nggak tahu apa yang bakal dialami oleh pelaku Dr. Anita. Apakah mungkin ada orang lain yang akan ditangkap? Alam. Aku berharap keluarga segera mendapatkan jawaban seadil-adilnya. Dan semoga korban bisa meninggal dengan tenang. Ini meskipun terjadi di India, mudah-mudahan nggak terjadi di kita, nggak terjadi di belahan dunia manapun, dan cukup mudah-mudahan juga kasus bullying yang menyebabkan bundir dokter di Undip yang sempat aku mention di awal kasus juga cepat terungkap, karena bullying kan kejahatan ringan. I'll see you guys very very soon in the next video. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Kalau kalian ada informasi lebih lanjut silahkan komen di kolom komentar bawah. And thank you so much sudah menemani aku nonton video ini. I'll see you guys very very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.